Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair ya tulab. Kaifa halukum? Wal'an nahnu nata'alam al-lughah al-arabiyyah fi darsi ar-rabi, yakni al-usrah. Sebelum kita belajar untuk pertemuan yang kali ini, bab yang keempat, yaitu tentang al-usrah atau keluarga. Rasanya saya ingin menyampaikan, kita sudah lama sekali tidak berjumpa ya, karena pada pertemuan yang kemarin itu adalah hari libur. Nah, kita lanjutkan, semoga teman-teman semua di rumah tidak lupa atau masih ingat tentang bahasa Arab. Ya, al-usrah, keluarga. Di dalam keluarga tentu ada anggotanya. Nah, ini adalah anggota-anggota yang ada di dalam keluarga. A'dha'un fil usrah. Al-awwal abun, bapak. Ummun, ibu. Jaddun, kakek. Jaddatun, nenek. Akhun, saudara. Ukhtun, saudari. Amun, paman dari ayah. Ammatun, bibi dari ayah. Kholun, paman dari ibu. Kholatun, bibi dari ibu. Jadi dalam bahasa Arab, karena bangsa Arab itu sangat memperhatikan struktur keluarga, jadi untuk menyebut paman yang dari ibu maupun paman yang dari ayah itu berbeda. Seperti itu. Selanjutnya adalah suratun, gambar, dan usratun, keluarga. Lanjut, ini mohon dihafalkan, ada 12 mufradat ya. Nanti tugasnya menghafalkan ini mufradat ini, lanjut dikirim ke email saya, di email saja, jangan di WA. Nanti saya share email saya, seperti itu ya, dihafalkan. Istamir al-muhaddasah. Al-muhaddasah baina Sufyan wa Uthman. Sufyan, assalamualaikum. Uthman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sufyan, kaifa haluk? Uthman, ana bi khairin walhamdulillah. Wa anta? Sufyan, ana bi khairin walhamdulillah. Uthman, hadhihi suratu usrati. Sufyan, masya Allah, ajibun. Man hada? Uthman, hada abi ismuhu Adnan wa huwa muhandisun. Sufyan, wa man hadihi? Uthman, hadihi ummi ismuha Syaidah wa hiya tabibah. Wa man hada? Hada akhi ismuhu Yahya wa huwa tilmidun. Wa man hadihi? Hadihi ukhti ismuha Maryam wa hiya muallimah. Hada jaddi wa hadihi jaddati. Hal indaka amun? Afan, Sufyan, hal indaka amun? Uthman, na'am, indi amun huwa ya'malu fi syarikatin. Sufyan, hal indaka ammatun? Uthman, na'am, indi ammatun hiya aidan ta'malu fi syarikah. Sufyan, hal indaka khalun? Uthman, na'am, indi khalun huwa ra'isul madrasah. Sufyan, hal indaka khalatun? Uthman, na'am, indi khalatun hiya mumarridatun. Sufyan, udkur a'da'a usratika. Uthman, abun wa ummun wa jaddun wa jaddatun wa akhun wa ukhtun wa ammun wa ammatun wa khalun wa khalatun.
Sofyan, Masya Allah, usratun kabiratun. Uthman, syukron ya Sofyan. Jadi di dalam percakapan ini Utsman memberitahu bahwa ada foto keluarganya. Terus Sofyan bertanya, dari per foto itu, per gambar di situ itu ditanya sama Sofyan, ini siapa? Seperti itu. Kayak seperti yang pertama, kal misal, man hada? Uthman jawab, hada abi ismuhu Adnan wa huwa muhandisun. Ini bapakku namanya Adnan, dia seorang arsitek. Nah, selanjut seperti itu. Untuk menanyakan orang itu memakai man. Man hada, man hadihi. Istamir at-tarkib. At-tarkib, pembagian isim. Kita pembagian isim yang ketiga sekarang, yaitu berdasarkan kejelasannya. Al ismu nakirah wa ma'rifah. Nakirah au ma'rifah. Jadi isim itu menurut kejelasannya digolongkan menjadi dua, nakirah atau ma'rifah. Al awal isim nakirah. Al ismu nakirah. Isim nakirah adalah isim atau kata benda yang belum jelas penunjukannya dan tidak dikenal. Isim nakirah ini ditandai dengan harokat tanwin, baik dhammatain, kasrotain atau fathatain di akhir hurufnya. Contoh, madrasatun, sebuah sekolah. Jadi belum jelas sekolah mana yang ditunjuk, seperti itu. Mudarrisatun, faslun, tilmizun, thalibun. Nah, itu merupakan contoh isim nakirah yang belum jelas yang mana yang dimaksud, yang disebut dan dimaksud itu yang mana itu belum jelas, masih umum. Contoh di atas belum jelas dalam penunjukannya. Ketika disebutkan madrasatun, belum jelas sekolah mana yang dimaksud. Begitupun yang lainnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, belum jelas yang mana itu yang disebutkan. Selanjutnya, yang kedua adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim atau kata benda yang sudah jelas penunjukannya atau sudah dikenal. Isim ma'rifah biasanya ditandai dengan huruf alif lam di awal katanya. Ini adalah ciri-ciri atau salah satu ciri-ciri dari isim ma'rifah. Jadi tadi yang madrasatun adalah contoh dari isim nakirah. Sekarang ada al madrasatu, merupakan contoh isim ma'rifah, sekolah itu. Jadi sudah jelas bahwasannya sekolah itu yang ditunjuk, seperti itu. Nah, dari tadi yang awal adalah tandanya tanwin, baik dhammatain, fathatain maupun kasrotain. Nah, kalau di sini beda. Kalau di isim ma'rifah itu ada alif lamnya, salah satu tandanya itu. Terus harokatnya itu tidak tanwin lagi, gitu ya. Nah, isim ma'rifah ini juga ada macam-macamnya. Yang pertama adalah dhamir atau kata ganti, yaitu kata yang menggantikan sesuatu, seseorang atau sekelompok benda. Contohnya ana, saya, huwa, hiya, huma, hum, dan selanjutnya itu yang ada banyak itu ya. Ini saya contohkan 3 saja di sini. Ada ana, saya, huwa dia laki-laki, dan hiya dia perempuan. Lanjut, yang kedua adalah isim isyarah, ya, atau kata tunjuk, yaitu kata untuk menunjuk suatu benda. Nah, untuk menunjuk suatu benda itu ada digolongkan menjadi 2. Ada yang dekat, qorib wa ba'id, dekat dan jauh. Ada hada, hadihi untuk dekat yang artinya ini, sedangkan hada untuk mudzakkar, hadihi untuk muannas. Nah, untuk yang jauh itu ada zalika, ada tilka, yang berarti itu. Zalika untuk itu, untuk menunjuk benda mudzakkar, sedangkan tilka untuk menunjuk benda yang muannas. Nah, kalau kita sudah menunjukkan benda, berarti itu kan
sudah ma'rifah, sudah jelas bendanya itu yang mana. Kayak gitu. Yang ketiga, isim mausul, kata sambung, yaitu kata yang digunakan untuk menyambung antar kalimat atau berfungsi sebagai penjelas bagi kata atau kalimat sebelumnya. Contoh, alladzi yang berarti yang, dan inti untuk tunggal dan berjenis mudzakkar. Allati yang artinya dan untuk tunggal dan muannas, sedangkan alladzina yang untuk jamak yang berjenis mudzakkar. Yang keempat adalah isim alam, nama orang. Semua isim alam termasuk isim ma'rifah meskipun pada akhir kata berharokat tanwin. Nah, ini beda lagi. Walaupun tanwin, tetapi karena sudah menunjukkan seseorang maka disebut isim ma'rifah. Contoh, hasanun. Nah, nun berarti kan tanwin, tetapi karena sudah menunjukkan orang maka tergolong menjadi isim ma'rifah. Ada lagi Khadijatu, nama orang yang namanya Khadijah. Yang kelima, isim yang ada alif dan lam pada awal kata, seperti yang sudah saya contohkan di awal tadi, ada alif lamnya. Yang keenam adalah isim mudhof, isim yang disandarkan pada isim ma'rifah. Contohnya, Kitabu Muhammadin, buku kepunyaan Muhammad. Thawbu haririn, baju dari sutra. Sholatus subahi, sholat subuh. Kitabun, asalnya kitabun saja. Kalau kitabun itu ma'rifah, karena kitab itu ada yang mempunyai, jadi menjadi Kitabu Muhammadin, buku kepunyaan Muhammad. Sudah jelas bahwasanya buku itu punyanya Muhammad, jadi itu termasuk isim ma'rifah. Seperti itu. Thawbu haririn, thawbun, kalau thawbun saja baju itu nakirah. Kalau thawbu haririn baju terbuat dari sutra, jadi baju itu sudah jelas buatnya dari sutra, bukan baju yang mana, kayak gitu. Sholatus subahi, sholat subuh, sudah jelas sholatnya itu sholat di waktu subuh, kayak gitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Tugas yang pertama adalah menghafal 12 mufradat yang sudah ada di awal tadi, dikirim ke email saya. Tugas yang pertama. Lanjut, tugas yang kedua adalah mencontohkan 10 isim nakirah dan 10 isim ma'rifah. Karena kemarin kita sudah belajar tentang mengetik Arab ya di HP, jadi diketik Arab di HP-nya masing-masing. Setelah itu dikirim ke saya juga via email. Jadi di email itu aja langsung nulisnya gitu ya. Ngirimnya kan bisa lewat HP, bukanya emailnya seperti itu. Jadi ada 2 tugas. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menghafal 12 mufradat yang sudah ada. Yang kedua, menyebutkan 10 isim nakirah dan 10 isim ma'rifah, ditulis Arab saja, tidak usah ada artinya. Dikirim juga melalui email seperti itu. Thayyib, syukron kasiron ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.